أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syekh Ibnu Athaillah menyampaikan nasihatnya yang lain sebagai berikut. Tiada berkehendak semangat seorang salik atau yang berjalan menuju kepada Allah untuk berhenti ketika terbuka baginya sebagian yang gaib, melainkan segera diperingatkan oleh suara hakikat. Itu bukan tujuan, dan teruslah berjalan ke depan. Demikian pula tiada tampak baginya keindahan alam, melainkan diperingatkan oleh hakikatnya bahwa kami semata-mata hanya sebagai ujian, maka janganlah tertipu sehingga menjadi kufur atau terhijab. Syekh Abdul Hasan At-Tustari berkata, di dalam jalan menuju kepada Allah jangan menoleh kepada yang lain, dan pergunakan selalu zikrullah itu sebagai benteng pertahananmu, sebab segala sesuatu selain Allah akan menghambat perjalananmu. Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu berkata, jika engkau ingin mendapatkan apa yang telah dicapai oleh para waliullah, maka hendaknya engkau mengabaikan semua manusia kecuali orang-orang yang menunjukkan kepadamu jalan menuju Allah dengan isyarat atau ilmu yang tepat atau perbuatan yang tidak menyalahi kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta abaikan dunia tapi jangan mengabaikan sebagian untuk mendapat bagian yang lain. Sebaliknya, hendaknya engkau menjadi hamba Allah yang diperintah mengabaikan musuhnya. Apabila engkau telah dapat melakukan dua sifat itu, yaitu mengabaikan manusia dan dunia, maka tetaplah tunduk kepada hukum Allah dengan istiqomah. Selalulah tunduk istighfar. Pengertiannya sebagai berikut, supaya engkau benar-benar merasa diri sebagai hamba Allah dalam semua yang engkau kerjakan atau engkau tinggalkan. Dan menjaga hati jangan sampai seolah-olah merasa di dalam alam ini ada kekuasaan selain Allah, yakni bersungguh-sungguh dalam menghayati la haula wala quwwata illa billahi, tiada daya dan kekuatan sama sekali kecuali dengan pertolongan Allah. Bila masih merasa ada kekuatan diri sendiri, berarti belum sempurna pengakuan dirinya sebagai hamba Allah. Bila rasa dalam hati la haula wala quwwata illa billahi itu tetap istiqomah selama beberapa lama, niscaya Allah membukakan pintu rahasia-rahasia yang tidak pernah dibukakan kecuali untuk hamba-hambanya yang khusus. Dalam keterangannya, Syekh Fadalah Khairi menerangkan, pencari jalan spiritual atau salik yang bersungguh-sungguh terkadang dibimbangkan oleh penglihatan batin dan pencerahan yang dia alami. Allah memerintahkan untuk menyembah dengan total dan sepenuhnya kepada nurnya yang mutlak, bukan pada pantulan-pantulannya yang sekunder. Jika kamu benar-benar dan bersungguh-sungguh mencari kebenaran al-haq, maka kamu akan diarahkan untuk menggapai saat terbukanya hijab. Namun jika sebaliknya, maka kamu berada dalam konflik-konflik dan penderitaan-penderitaan makhluk yang terus-menerus akibat kemusyrikan yang halus serta hijab-hijabnya. Saat ini banyak orang yang merasa dirinya dekat dengan Allah, sudah merasa wusul, sudah merasa menjadi wali, sudah mampu mengerjakan yang kharikul adah atau yang di luar nalar, seperti terbang dan berjalan di atas air, dan merasa itu adalah pemberian Allah karena kedekatan kepadanya dari mendengar suara-suara gaib. Waspadalah, itu adalah tipuan setan yang menjadikan orang itu ujub dan sombong. Saat seseorang mengikuti hawa nafsunya, setan menggoda untuk terus bermaksiat. Dan ketika seseorang itu taubat dan ibadah,
Gangguan setan adalah membisikkannya untuk ujub dan merasa sombong, dan berhenti meningkatkan ibadah kepada Allah Ta'ala karena merasa sudah baik, merasa sudah dekat dan sampai kepada Allah. Padahal Nabi kita Muhammad SAW selalu meningkatkan ibadahnya, salat malamnya hingga bengkak, padahal Nabi sudah dijamin surga. Jangan terlalu terlena dengan satu amal saleh, padahal masih banyak amal saleh yang belum dikerjakan. Di keterangan lain, Syekh Ramadan Al-Buti menerangkan, apabila setan membisiki seseorang, maka harus senantiasa ingat kepada Allah dan bayangkan bagaimana Allah mengazab kita di hari kiamat. Dulur, tekad yang kuat itu sebaiknya kita dukung dengan ilmu yang memadai, agar jalan kita tetap bisa lurus ke depan. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.